Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penetapan visi dan misi. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama Ogi Fakhruddin NIM 202, yang kedua Muhammad Azidani Jarullah NIM 175, Ahmad Zainuddin NIM 186. Pentingnya menetapkan visi dan misi. Identitas sebuah perusahaan atau organisasi dapat dengan jelas dilihat dari visi dan misi perusahaan atau organisasi tersebut. Visi dan misi yang jelas dari sebuah perusahaan akan menuntun perusahaan tersebut ke arah tujuan yang lebih jelas dan juga objektif. Beberapa hal inilah yang membuat pembahasan tentang visi dan misi perusahaan penting untuk dilakukan. Ada banyak sekali definisi tentang visi dan misi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun definisi tersebut merujuk pada satu pengertian yang dapat diterima bersama. Contoh sederhana yaitu visi suatu perusahaan harus dapat menjawab satu pertanyaan mendasar. Apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi? Itulah pertanyaan yang menjadi dasar dalam mendefinisikan apa itu visi dan misi. Visi perusahaan. Beberapa definisi visi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wibisono, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Yang kedua, Nawawi, dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi, serta kebutuhan organisasi di masa depan. Kesimpulan pengertian visi. Berdasarkan beberapa pengertian di slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa visi adalah pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa atau cita-cita apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis. Karakteristik visi yang efisien antara lain: yang pertama, imaginable, dapat dibayangkan, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan atau organisasi. Yang kedua, desirable, menarik, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Yang ketiga, feasible, realistis dan dapat dicapai, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan atau organisasi. Yang keempat, fokus atau jelas, maksudnya bahwa perusahaan dapat menetapkan visi harus jelas arah dan fokusnya. Yang kelima, fleksibel, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Maksudnya bahwa dengan adanya visi ini harus mampu membaca perubahan lingkungan dan manajemen perusahaan harus aspiratif dan responsif. Misi perusahaan. Ada beberapa definisi visi menurut para ahli. Yang pertama dari Drucker, yaitu pada dasarnya misi merupakan alasan dasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Yang kedua, menurut Pierce dan Robinson, misi didefinisikan sebagai tujuan dasar yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan yang lain sejenis dan menjelaskan cakupan operasinya dalam bentuk produk dan pasar. Yang ketiga dari Serto dan Peter, misi organisasi adalah maksud untuk apa atau alasan mengapa organisasi didirikan. Kesimpulan pengertian dari visi misi dari ahli tersebut, berdasarkan beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa misi adalah breakdown dari visi. Artinya bahwa misi ini harus lebih operasional berkaitan dengan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam mencapai visinya. Misi ini juga harus dapat dipahami oleh semua stakeholder, internal dan eksternal berkaitan dengan arah dan tujuan perusahaan. Perumusan misi oleh perusahaan. Ada 5 tahapan untuk proses perumusan misi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan usaha oleh pemilik, yaitu sebuah gambaran sederhana tentang misi suatu perusahaan yang sudah dirumuskan. Yang kedua, tahap mengkomunikasikan dengan pihak berkepentingan. Pada tahap kedua ini, sosialisasi lebih dalam terhadap misi yang dikomunikasikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, rekonsiliasi berbagai kepentingan yang ada.
Dalam tahap ketiga ini, dilakukan pembentukan skala prioritas terhadap para pemangku kepentingan. Sedangkan yang keempat, mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang dikomodir. Tahap ini, komponen misi perusahaan dikaji secara komprehensif dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dan tujuan dari berbagai masing-masing pihak pemangku kepentingan yang memiliki tujuan berbeda antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan misi dengan pihak eksternal dan internal. Dalam tahap kelima ini, misi berhasil dirumuskan dengan mengkomunikasikan atau melakukan sosialisasi kepada para pihak eksternal maupun internal. Alasan perubahan misi. Sebuah misi dapat dirubah dengan berbagai alasan. Alasan yang utama adalah perubahan suatu lingkungan yang mengharuskan manajer perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dialami perusahaan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Alasan deskriptif suatu perubahan misi. Ada dua, yaitu adanya dorongan dari pihak manajer dan kondisi krisis yang dihadapi perusahaan. Nomor satu, adanya dorongan dari pihak manajer. Dorongan dari pihak manajer untuk melakukan perubahan misi merupakan faktor utama dalam perubahan misi. Manajer memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu perusahaan. Perubahan lingkungan yang berkali-kali mengharuskan manajer sikap dalam melakukan penyesuaian di dalam lingkungan baru demi memberi keuntungan sebuah perusahaan. Peranan manajer dalam mengetahui perkembangan suatu perusahaan merupakan faktor kunci dalam perubahan misi. Nomor 2, kondisi krisis yang dihadapi perusahaan. Kondisi ekonomi yang semakin terpuruk atau penurunan nilai mata uang menyebabkan berubahnya daya beli dan sifat konsumtif masyarakat. Hal ini membuat perubahan misi suatu perusahaan, misalnya sebelumnya penjualan melayani pasar kelas menengah ke atas, namun seiringnya daya beli konsumen, perusahaan beralih pada pelayanan kelas menengah ke bawah agar tetap menstabilkan kondisi suatu perusahaan. Nomor 3, permintaan dari pihak yang membentuk perusahaan. Perubahan misi dalam hal ini apabila terjadi pada suatu perusahaan mengalami perubahan kepemimpinan atau saat kekuatan kelompok internal berubah dan juga pengawas keuangan menekankan sasaran keuangan untuk jangka pendek. 4, perubahan daur hidup perusahaan. Perusahaan merumuskan kembali misi tergantung dengan kekuatan yang dimiliki. Dalam hal ini contohnya ialah saat perusahaan sudah maju, tumbuh pesat, perusahaan yang sudah jatuh maupun tidak diminati lagi cenderung membuat misi perusahaan hanya untuk bertahan tanpa membuat harapan baru yang berlebihan. Jadi kesimpulan dari presentasi di atas adalah visi misi perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan. Visi misi menjadi guidance bagi perusahaan untuk menyusun strategi operasional. Visi misi perusahaan dapat berubah sesuai kondisi dan situasi yang ada. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah-salah kata atau tulisan yang kurang baik dari presentasi kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.